Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu strategi keberhasilan e-commerce dengan beranggotakan Lila Ika Kartikasari, Mar'atul Maskuratun Nikmah, Mirnawati, dan saya sendiri Muhammad Kufran Fauzi. Langsung saja kita ke manfaat e-commerce, yaitu dibagi menjadi 3 ya oleh Muhammad Suyanto. Yang pertama bagi organisasi, yang kedua bagi konsumen, yang ketiga bagi bagi masyarakat maksud saya. Yang pertama bagi organisasi, yaitu memperluas marketplace hingga ke pasar nasional dan internasional, menurunkan biaya pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan dan pencarian informasi yang menggunakan kertas, memungkinkan pengguna inventory dan overhead dengan menyederhanakan supply chain dan manajemen tipe pool. Dan itu ada di makalah ya, hanya saya baca sebagian. Dan manfaat bagi konsumen yaitu satu, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi dengan menggunakan fasilitas WiFi. Kedua, memberikan lebih banyak pilihan pada pelanggan. Ketiga, pengiriman menjadi sangat cepat, dan lain-lain juga sudah ada di makalah. Yang ketiga, manfaat pada masyarakat. Satu, memungkinkan orang untuk bekerja di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah untuk berbelanja. Dua, memungkinkan sejumlah barang dijual dengan harga lebih rendah. Ketiga, memungkinkan orang pedesaan untuk menikmati aneka produk dan jasa yang sudah mereka dapatkan tanpa e-commerce. Faktor yang harus diperhatikan sebelum meluncurkan website. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tema dan tujuan pembuatan website sangatlah bermacam-macam. Di antaranya yaitu e-commerce. Fungsi e-commerce sebagian besar adalah proses hubungan bisnis ke bisnis untuk memudahkan pembelian atau penjualan antar perusahaan. Atau contoh lainnya yaitu e-learning. E-learning sebagai media informasi yang dapat digunakan untuk membuat sekolah virtual. Kemajuan teknologi dan informasi melahirkan e-learning sehingga proses belajar dapat dilakukan secara online. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menentukan target dari pengunjung website. Ketika akan meluncurkan sebuah website, maka harus dipastikan memiliki sarana pengunjung yang akan menggunakan website yang akan diluncurkan. Media sosial. Media sosial digunakan untuk mendukung website. Media sosial juga digunakan untuk menunjang promosi dan sarana komunikasi antara pemilik website dan pengguna website. Yang keenam, maintenance. Mempersiapkan domain dan hosting. Penggunaan domain termasuk dalam top level domain seperti .com dan .net yang akan meningkatkan kredibilitas website di mana pelanggan yang akan menggunakan. Hosting merupakan komputer besar penyimpanan dari data website. Yang kelima, media sosial. Media sosial digunakan untuk mendukung website. Media sosial juga digunakan untuk menunjang promosi dan sarana komunikasi antara pemilik website dan pengguna website. Yang keenam, maintenance. Selanjutnya yaitu strategi e-business. Artinya adalah sebuah perencanaan untuk menciptakan kapabilitas digital perusahaan dalam memanfaatkan internet dan teknologi informasi untuk menciptakan nilai ekonomi bagi sebuah organisasi perusahaan. Untuk jenis-jenis e-business, yang pertama yaitu B2B or business to business. Artinya adalah bisnis yang dilakukan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain atau antara perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak pada bidang industri yang sama ataupun berbeda dengan menggunakan media internet. Yang kedua yaitu B2C or business to consumer, yang dapat diartikan sebagai jenis perdagangan elektronik di mana ada sebuah perusahaan yang melakukan penjualan langsung barang-barangnya kepada pembeli. Yang ketiga yaitu business to administrator.
Artinya adalah sebuah kegiatan manajemen semua aspek bisnis yang dibangun untuk bisa membangun dan mengembangkan bisnis yang dilakukan sesuai dengan sasaran dan tujuan dari pembangunan bisnis. Selanjutnya adalah strategi taktis dalam e-bisnis. Di sini ada 7 strategi. Yang pertama itu adalah fokus. Jadi strateginya yang pertama untuk sukses dalam e-bisnis itu adalah fokus. Untuk fokus yang pertama itu adalah di bagian produknya. Jadi produk-produk yang dijual di internet itu harus menjadi bagian yang paling fokus dari masing-masing manajer produk. Kemudian ada banner berupa teks. Banner berupa teks di sini juga penting diperhatikan karena respon yang diperoleh dari banner berupa teks itu biasanya jauh lebih tinggi jika dibandingkan dari banner berupa gambar. Kemudian selanjutnya ciptakan 2 level afiliasi. Di sini memiliki distributor penjualan utama dan agen penjualan kedua yang membantu penjualan produk atau bisnis. Kemudian selanjutnya manfaatkan kekuatan email. Email di sini adalah aktivitas pertama yang paling banyak digunakan di internet. Jadi pemasarannya itu dilakukan melalui email atas dasar persetujuan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu menulis artikel. Jadi kebanyakan penjualan itu adalah hasil dari proses edukasi atau sosialisasi sehingga produk dapat dipasarkan melalui tulisan-tulisan yang informatif. Terus yang selanjutnya itu lakukan e-marketing. Jadi sediakan sebagian waktu untuk pemasaran secara online. Terus yang terakhir yaitu komunikasi instan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.